Pramuka. Salam inspirasi. Halo kakak semua, halo Sobat Sipo, bertemu dengan saya Suryan Dewi sebagai Kabid Kajian Kepramukaan DKC Buleleng yang pada kesempatan kali ini akan menemani beberapa menit kakak ke depan dalam acara Sipo, Scout on Inspiring Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini DKC Buleleng mengucapkan terima kasih banyak kepada Bawaslu Kabupaten Buleleng dan juga Saka Adiasta Bawaslu Kabupaten Buleleng yang telah memberikan atau memfasilitasi tempat untuk melaksanakan podcast pada kali ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Ketua Dewan Kerja Cabang Buleleng. Nah, untuk Kak Adi Bawe, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Suran Dewi. Sebelumnya salam Pramuka. Salam. Baik, kakak sekalian, perkenalkan nama saya Putu Adibawe. Saya selaku Dewan Kerja Cabang Buleleng masa bakti 2020-2025 Kak. Oke, terima kasih perkenalan Kak Adi Bawe. Nah, Kak Adi saat ini kesibukannya sedang apa nih Kak? Sementara saat ini masih menempuh pendidikan di semester 8 mau ke 9 nih Kak. Gitu. Oke, ternyata masih kuliah ya, masih Ya. muda nih kakak. Jadi jiwanya masih sangat membara untuk ikut pramuka ya. Nah kakak, sudah penasaran bukan hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Jadi, dekat-dekat ini kita akan menyambut event Raimuna Cabang Buleleng. Kak Adi ceritain dong, apa sih itu Raimuna? Oke kakak sekalian. Jadi sebenarnya Raimuna itu adalah pertemuan besar Kak ya, pertemuan besar Pramuka Penegak dan Pandega sebenarnya pada momen inilah Pramuka Penegak dan Pandega itu berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan yang tentunya bermanfaat dan juga bisa bersenang-senang dan juga berekreasi. Kebetulan kan 2 tahun kebelakangan ini kita belum pernah nih melakukan perkemahan besar seperti itu, apalagi seharusnya Raimuna yang terakhir itu tahun 2016 karena itu 5 tahun sekali, hajatan 5 tahun sekali, seharusnya itu ada di tahun 2021. Nah, karena masih situasi pandemi ketika itu kegiatannya tidak bisa dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan di tahun ini bisa terlaksana dengan baik Kak, seperti itu. Iya, mohon doanya juga ya kakak supaya harapan Kak Adi tadi bisa tercapai. Jadi dari tahun 2016, sekarang sudah 2022. Tentu ini adalah momen yang sangat jarang ya kakak. Nah Kak Adi, untuk yang tahun ini Raimuna yang keberapa ya Kak Adi? Nah, untuk tahun 2022 ini itu adalah Raimuna ke-7 Kak, Raimuna ke-7 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng gitu Kak. Oke, ini yang ketujuh ya Kak Adi. Yang Nah, ke-7. apakah event ini worth to be waited Kak, alias ini pantas nggak sih ditunggu-tunggu sama kita Oke. semua? Seharusnya iya ya Kak ya, karena kembali lagi ini adalah nggak ada lagi nih kemah-kemah pertemuan besarnya Pramuka Penegak Pandega itu selain Raimuna. Walaupun itu ada lomba-lomba, kadang itu ada banyak tuntutan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Raimuna ini kita fokusnya bertemu, melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat tentunya dan juga bersenang-senang dan berekreasi. Tentunya ini sebenarnya ditunggu oleh Pramuka Penegak dan Pandega dimanapun itu, karena memang ini hajatannya kita ini gitu loh, harinya kita gitu. Oke, Seperti itu jadi Kak sendiri. hajatan paling besar ya dari Pramuka Penegak dan Pandega tentu sangat-sangat kita tunggu ya Kakak, apalagi sebelumnya pandemi kita diam di rumah, sekarang kita akan mengadakan perkemahan. Oke, lanjut deh. Berarti ini bentuk kegiatannya adalah perkemahan ya Kak, atau tambahan lagi? Oke. Bentuknya semua kegiatan dalam Raimuna nanti akan dikemas dalam bentuk perkemahan Kakak. Jadi Kakak akan jauh dari rumah. Nah, yang sebelumnya pandemi ini nggak bisa kemana-mana, walaupun kegiatannya ada beberapa kegiatan sekarang sudah dilonggarkan, tetapi pada saat ini memang betul-betul kita akan berkemah selama kurang lebih 4 hari 5 malam Kakak. Jadi nanti kita akan masak di sana, bersenang-senang di sana, nah nanti akan bekerja sama di sana. Nah, banyak hal lagi nanti yang akan kita lakukan Kakak gitu. Oke Kakak, jadi bagi Kakak yang 2 tahun sebelumnya itu no lab ya alias no life selama pandemi, Raimuna ini akan menjadi ajang yang sangat menarik bagi Kakak ya. Nah, Kakak, Kak Adi, Ya. di sini kan pasti kita perlu peran-peran dari berbagai pihak ya. Di sini peran DKC Buleleng itu nanti sebagai apa? Oke, jadi peran DKC Buleleng itu mewadahi seluruh aspirasi Pramuka Penegak dan Pandega Sukoharjo Cabang Buleleng. Nah, nanti apa aspirasi dari KAK kami akan tampung dulu melalui bidang 4 kami nanti yang akan melaksanakan survei. Nah, bagaimana nanti bentuk perkemahan yang diinginkan itu merupakan aspirasi dari Pramuka Penegak dan Pandega nanti. Nah,
Selain itu juga peran DKC Buleleng selain menampung aspirasi, juga mewadahi, kakak-kakak yang ingin ikut serta terlibat, dalam persiapan tentunya Kak Suryandi, persiapan dalam pelaksanaan Raimuna ke-7 cabang Buleleng ini, kami sudah membentuk kelompok kerja. Nah, kelompok kerja itu melibatkan perwakilan 2 orang dari masing-masing Dewan Kerja Ranting Sekuarca Buleleng. Nah, harapannya apa yang menjadi kendala nanti dan apa yang menjadi harapan dari masing-masing ranting itu bisa terwakilkan oleh, Pokja dari perwakilan masing-masing Dewan Kerja Ranting, seperti itu Kak Suryandi. Selain itu juga, selain nanti ada kelompok kerja, nah nanti juga akan ada yang namanya sangga kerja, seperti itu Kak Suryandi. Oke, jadi tadi sudah disampaikan Mmm, ya bahwa DKC ini perannya sangat besar nih Kakak. Selain DKC, tentu di bawah kita itu ada peran dari DKR dan juga Pramuka Penegak Pandega yang iya, dinaunginya. mmm, Nah, kira-kira peran dari DKR dan Pramuka Penegak Pandega nanti seperti apa di kegiatan Raimuna, Kak? oke, nanti untuk DKR, berkesempatan sebenarnya Kak, karena kita juga walaupun sudah, apa namanya, sudah sedikit longgar ya sekarang ya, pandeminya. Tapi kita masih, apa namanya, kita masih melaksanakan protokol kesehatan. Jadinya tidak bisa, mohon maaf dulu ini, tidak bisa seluruh pramuka penegak dan pandega jika mau ikut langsung bisa ikut, tidak seperti itu. Nanti akan melalui perwakilan ranting-rantingnya. Untuk berapa jumlah perwakilannya nanti akan kita sepakati. Nah, itu DKR berkesempatan sebenarnya seperti tadi saya bilang sebagai kelompok kerja, pramuka tegak tiga yang lainnya juga bisa berkesempatan sebagai sangga kerja. Nah, pramuka tegak tiga yang dimaksud boleh dari Gus Depan nanti ataupun dari yang masuk-masuk ke Dewan Kerja, baik itu Dewan Kerja Cabang maupun Dewan Kerja Ranting nantinya. Nanti ditentukan kembali berapa idealnya, eee, jumlah sangga kerja nanti yang akan direkrut seperti itu. Kita menunggu juga bentuk kegiatan seperti apa, pesertanya jumlah fixnya seperti apa, dan juga anggarannya bagaimana. Baru kita bisa menentukan jumlah sangga kerjanya berapa nanti Kak, seperti itu. Komposisinya juga akan petakan berapa dari mungkin dari Tegak Tega yang tidak masuk Dewan Kerja, berapa yang dari Dewan Kerja ataupun, tidak menutup kemungkinan jika terkendala, apa namanya, terkendala pendanaan tidak menutup kemungkinan rencananya akan dibentuk volunteer, Kak. Nah, ini sebenarnya seru sebenarnya yang mau memang ikut bekerja di belakang layar bersama kami, tetapi tertutup karena keterbatasan anggaran dan sebagainya, kami akan membuka, volunteer untuk ini baru rencana, Kak, ya, kisi-kisi kita bocorkan di sini, volunteer untuk mempersiapkan kegiatan, Raimuna cabang ini. Seperti itu, Kak, saran Dewi. Oke, jadi Kakak sudah mulai terbayang ya, sudah Mmm, mulai banyak yang di-spill nih oleh Kak Adi mengenai iya, Raimuna. Jadi peran Kakak, Kak, DKR, kemudian dari, Pramuka Penegak Pandega juga itu tentu sangat penting ya, Kak. Jadi kami tunggu partisipasi dari Kakak. Nah, iya, selanjutnya nih Kak Adi, tadi mmm, disampaikan ada Pokja, kelompok kerja, ada juga Sangga Kerja, iya. Sangker. Itu apa sih bedanya Kak Adi? Oke, sesuai dengan keputusan sidang paripurna cabang tahun 2022 kemarin Kak Surandewi, jadi untuk kegiatan Raimuna, ke-7 cabang Buleleng tahun 2022 ini, itu disepakati untuk mohon maaf, dibentuk kelompok kerja terlebih dahulu. Nah, kelompok kerja ini nanti tugasnya adalah, menyusun bagaimana konsep-konsep dari, eee Raimuna tahun 2022 ini. Nah, konsepnya seperti apa, bentuk kegiatannya seperti apa, nah dipikirkan, kerangkanya itu di sana, di kelompok kerjanya. Nah, ini sebenarnya yang paling penting, di suatu kegiatan adalah membuat konsepnya Kak Sondri, bagaimana arahnya nanti. Itu ditentukan oleh, Pokjanya nanti. Nah, setelah hal tersebut sudah jelas, sudah gamblang, kita akan berkegiatan seperti apa, dengan konsep seperti apa, nanti akan dibentuk yang namanya sangga kerja. Sangga kerja nanti fokus untuk mengeksekusi atau membuat teknis-teknis dari konsep yang telah dibuat oleh kelompok kerja tersebut. Jadi secara, eee, apa namanya, garis besarnya adalah Pokja akan membuat konsep kegiatannya bersama-sama, nanti sangga kerja akan mengeksekusi ide-ide yang sudah dituangkan dalam konsep tersebut. Nah, seperti itu Kak Suryandewi kurang lebih. Oke, jadi sudah sangat jelas dan Mmm, gamblang ya bahwa Pokja itu yang merancang konsep dan Sangga Kerja nanti yang akan melaksanakannya. Nah, Kak Adi, iya, ngomong-ngomong mengenai Pokja dan Sangga Kerja, mmm, kira-kira udah ada nih atau belum kandidat calonnya? Udah bisa di-spill apa belum? oke.
Nah, kebetulan sesuai dengan hasil sidang paripurna cabang kemarin, itu untuk kelompok kerja saya langsung yang pimpin Kak Surandewi. Jadi atas di bawah komando saya nanti untuk kelompok kerja. Nah, untuk apa namanya? Untuk sangga kerja. Nah, ini sangga kerja mungkin sebentar lagi. Nah, karena sangga kerja itu akan diputuskan juga di Pokja. Salah satu tugas Pokja adalah eh, merekrut sangga kerja gitu. Jadi nanti akan diputuskan sana. Untuk sementara ini kami masih rahasiakan dulu Kak Surandewi. Kira-kira siapa yang akan menjadi eh, ketua sangga kerja. Nah, nanti akan kami kabarkan lebih lanjut seperti itu. Oke, mantap ya. Di sini ternyata sudah langsung Oke. ya duduk bersama kita kerjanya dan itu ketua sangga kerjanya kita. Keren. Kakak. Nah, untuk persiapan Kak Adi, Oke. sejauh ini sudah sampai mana sih persiapannya? Oke, persiapan saat ini dari pengurus Dewan Kerja Cabang dan juga Pokja itu masih masih tahap awal sebenarnya Kak Surandewi. Untuk di pengurus dulu Dewan Kerja Cabang Buleleng sudah menyebar survei awal Raimuna 7 cabang Buleleng. Jadi nanti akan secara garis besar survei tersebut ingin mengetahui sih bagaimana antusias dan juga wawasan terlebih dahulu. Nah, selain itu di Pokja khususnya Pokja karena saya menaungi Pokja secara langsung mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan survei, tapi karena saya menaungi Pokja secara langsung sementara ini Pokja sudah mengumpulkan opsi-opsi tempat Kak Surandewi. Nah, mohon maaf ini kita terbalik kerjanya bukan terbalik kita sesuaikan dengan kondisi saja karena waktunya sudah mepet sebenarnya kita kasih bocoran untuk Raimuna cabang Buleleng ini di bulan September Kak Surandewi. Jadi dengan waktu yang bisa dibilang lumayan mepet, jadi kami harus pintar-pintar membagi dan memprioritaskan kerjaan di Pokja gitu karena masalah tempat itu lumayan krusial. Nah, kami dahulukan untuk mengundang dari Pokja masing-masing anggota Pokja dari masing-masing DKR untuk memberikan opsi Kak Surandewi, opsi tempat, bagaimana fasilitas di tempat tersebut, kriteria tempatnya seperti apa. Nah, untuk kakak-kakak juga bisa nih kalau misalnya ada opsi tempat biar misalnya seru di sana, bagaimana kondisi di sana bisa mungkin DM di admin, mohon maaf DM di Instagram DKC Buleleng. Nah, selain juga yang dari Pokja kita juga membuka aspirasi dari kakak-kakak seperti itu. Jadi untuk sementara hasil dari Pokja sudah mengumpulkan opsi tempat Kak Surandewi, opsi tempat. Nah, Oke, jadi maksudnya bulan ya, mohon maaf kakak. Jadi bulannya itu sudah di-spill ya, itu bulan September. Jadi kakak mulai dari sekarang ya, ingat-ingat lagi tekpram, materi kepramukaan dan juga yel-yelnya dilatih dengan lebih semangat nah lagi. itu yang paling penting Iya, sebenarnya. Nanti betul ada Kak pensi, Adi. pasti ada pensi nanti. Betul banget. Ide-ide kreatifnya nanti dituangkan di sana Kak. Iya Kak Adi, apalagi udah sempat vakum ya, kita segarkan lagi nih, jangan lupa latihan lagi di gugus depannya ya kakak. Nah, untuk selanjutnya nih Kak Adi, harapan awal untuk Raimuna ke depan nih gimana Kak Adi, mulai dari persiapan ataupun nanti mungkin jika dari harapan pelaksanaannya juga ada jika sampaikan. Oke, harapan saya pribadi Kak Surandewi sebenarnya di Raimuna ke-7 cabang Buleleng sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk, tapi Ibu juga tidak pesimis seperti itu karena ini memang kegiatan pertama dari dari pandemi 2 tahun yang sudah berjalan ini, apalagi dia dari calon-calon calon-calon peserta Raimunanya nanti kan sebenarnya itu dari siswa-siswa, mohon maaf dari kakak-kakak yang udah dari masuk SMA sudah online seperti itu. Jadi ya kita gimana agar harapan saya gimana agar Raimuna ini jadi kegiatan yang memang benar menarik, ringan dan juga bermanfaat. Nah, biar nggak kita nih generasi Z kan dibilang generasi lemah, jangan salah gitu. Kita kan pramuka juga gitu. Nah, nanti kita akan aplikasikan mungkin di model-model kegiatan Raimuna cabang bagaimana sebenarnya generasi kita mampu dan juga modern seperti itu. Seperti itu sih kurang lebih harapan saya. Oke, harapan Intinya yang menyenangkan sangat mulia. gitu. Oke, mulia sekali ya harapannya Kak Adi, selain untuk mengedukasi dan juga untuk memberikan
rekreasi ya, rasa senang kepada kakak nanti yang akan ikut. Dan juga biar kita nggak dibilang Gen Z itu lemah, tapi pramuka itu tangguh. Oke. Nah Kak Adi, itu saja deh hari ini yang akan kita bahas ya, Oke. karena waktu nih. Nah jadi di sini kita sudah memasuki akhir segmen 1. Nah, Hmm. tapi jangan khawatir, nanti kita akan lanjut di segmen 2 dengan materi berikutnya. Jadi, terima kasih banyak Kak Adi. Oke, saya lagi satu nih Kak Surandewi. Saya berikan ucapan terima kasih kepada Bawaslu juga sudah memberikan kesempatan kami untuk meminjamkan studionya seperti itu. Terima kasih. Semoga kerjasama kita nanti bisa berlanjut sampai nanti gitulah di proyek-proyek selanjutnya. Itu Kak Surandewi. Terima kasih banyak pada Bawaslu. Oke, jadi Bawaslu ini sudah memfasilitasi kami dengan sangat baik ya, mulai dari studio, kemudian juga ada alat-alat di sini. Jadi semoga kerjasama kita bisa berlangsung sampai ke depannya. Nah itu saja kakak hari ini untuk segmen pertama. Sekali lagi terima kasih Kak Adi. Oke, sama-sama. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kakak yang sudah mengikuti podcast segmen 1 pada kali ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Salam inspirasi, salam pramuka. Salam.